Halo sahabat semua, selamat pagi. Ini adalah hari ke-6 Malaysia dalam perintah berkurung. Perintah berkurung atau kurangkan pergerakan atau lockdown atau apa-apalah. Ini adalah hari ke-6. Apa kabar semuanya sahabat di seluruh dunia? Horas. Aduh, hari ini sangat kita tak boleh keluar rumah, tak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, di mana-mana. Di sini ya polisi, militer atau askar sudah turun ke lapangan ya untuk mencek orang-orang yang degil, yang jubul. Tak boleh keluar rumah, tak boleh bekerja kecuali dia di bagian kesehatan, bagian apalagi ya kayak makanan gitulah. Hari ini kita buat konten, saya buat konten bahasa, yaitu persamaan perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Ini menurut apa yang saya tahu ya, apa yang saya tahu, bukan seluruhnya lah, saya ambil yang biasa orang gunakan. Pertama-tama perkataan budak. Wah, di Indonesia perkataan ini sangat-sangat kasar. Budak. Kalau di Malaysia, kalau di sini budak itu dimaksudkan anak kecil ya sahabat-sahabat. Kalau macam kita bilang atau kita cakap ya, budak, mari sini, anak. Kita panggil kayak anak-anak kecil gitu ya. Tapi kalau di Indonesia budak tuh kayak orang suruhan, kayak kasar sangat lah, macam yang hamba lah budak ya. Oke, perkataan yang kedua, tolak. Ini saya ada perkataan ini, ada satu kenangan. Pertama-tama menginjakkan kaki di Malaysia. Waktu itu saya jadi TKI, mau kerja ke sini. Jadi kami datang ada 84 orang dari Batam. Jadi kami lewat JT ya, lewat JT tulang laut ya, Johor. Dari Batam ke Johor naik kapal laut. Nah, satu lagi JT itu maksudnya pelabuhannya. JT itu maksudnya pelabuhan. Kalau di Indonesia namanya pelabuhan, kalau di sini namanya JT. Oke. Kami lewat JT, lewat pelabuhan. Jadi security kami pas lewat 84 orang tuh, terus security bilang ke kami, tolak, maksudnya kami yang tak paham, yang nggak ngerti apa-apa, kami bengong. Dan tempat masa itu saya adalah bagian paling depan ya, paling depan. Jadi itu security bilang tolak, saya bengong, diam, nggak buat apa-apa. Lepas itu terus security-nya marah-marah, ini bodoh Pak. dia maki, maksudnya tolak tuh dorong. Kalau di Indonesia dorong, sebelah pas itu kita mau suruh tolak pintu, itu security suruh tolak pintu, tapi saya bengong, nggak ngerti. Bukan kita karena bodoh, tapi kita nggak ngerti kalau tolak tuh di Malaysia maksudnya dorong. Sementara kalau di Indonesia tolak tuh macam orang suruh kita, kayak orang suruh kita tak mau, kita enggak, jadi kita menolak ya sahabat ya. Oke, yang perkataan selanjutnya, kulkas. Kenapa saya ketawa? Sebab sampai sudah berapa tahun tinggal di Malaysia, kerja di Malaysia, baru sudah 2 tahun lah baru saya tahu kulkas itu ada. Kulkas. Kalau kita sebut di sini kulkas, orang nggak akan ngerti ya. Di Malaysia orang Malaysia nggak ngerti apa itu kulkas, mereka nggak paham. Tapi di sini kulkas disebut peti ais atau peti sejuk. saya bukan ketahuan bahasa ini, tapi pernah saya gunakan perkataan ini di kampung. Masa balik kampung, saya kata buka peti sejuk. Saudara saya di kampung bilang, apa peti sejuk? Di sini mana ada peti? Katanya saya, oke. Mobil. Mobil di sini adalah
sama dengan kereta. Kalau di Medan, di kampung saya, kereta itu motorcycle. Motorcycle, kalau di sini ya motorcycle, di Medan kereta. Kalau di sini kereta itu mobil. Oke, satu lagi perkataan selanjutnya, kamar kecil. Kamar kecil. Kalau kita bilang kamar kecil atau toilet ya, atau toilet atau jamban, kita akan bilang permisi, excuse me, mau ke kamar kecil, atau kamar kecilnya di mana ya? Kalau di sini kita tanya, kita macam pergi ke kedai makan ya, nah, terus kita bilang maaf mbak, kamar kecilnya di mana? Dia akan bingung sebab di dalam kedai itu tak ada kamar, yang ada hanya tandas. Kalau kamar kecil itu mereka akan tunjuk sebuah ruangan yang kecil, nah yang ikut saya takut. Tapi kalau di Indonesia kamar kecil atau toilet, nah di Malaysia itu disebut tandas, oke? Atau di kamar kecil atau kamar belakang lah, Indonesia bilang biasa, dengan toilet juga lah, sudah biasa ya. Ke perkataan selanjutnya, teng tereng, mangga. Ini pun saya sampai ketawa. Sudah apa? Mangga. Kalau di sini ada dua maksud ya. Mangga itu satu buah, yaitu buah mango, buah mangga, buah yang hari-hari kita makan. Terus satu lagi mangga itu adalah gembok atau kunci atau lock. Jadi orang akan bilang mangga kan itu rumah. Jadi saya pertama-tama dengar ya, saya macam bingung, mangga itu makanan. Ternyata mangga itu di sini juga termasuk kayak gembok, lock atau kunci ya, sahabat ya. Pisang goreng, di sini goreng pisang. Pisang goreng, di Indonesia goreng pisang. Bola sepak, di Indonesia bola sepak, di sini sepak bola. Terbalik ya, terbalik ya. Sepak bola, bola sepak. Bilang, bilang di sini cakap. Oke, kalau di Indonesia cakep tuh ganteng. Cakep tuh ganteng, handsome kalau di Indonesia. Tapi di sini cakap tuh bilang. Oke. Yang ini, yang satu ini perkataan satu ini saya rasa sudah banyak lah kita Indonesia atau Malaysia sama-sama tahu. Tetangga, jiran. Di sini adalah Malaysia sebut jiran. Jiran tetangga. Negaraku Indonesia dengan Malaysia adalah berjiran tetangga. Itu maksudnya jiran tetangga. Oke. Perkataan selanjutnya adalah rekreasi atau retret atau jalan-jalan. Kita biasa bilang mau kemana, jalan-jalan. Jalan-jalan maksudnya bukan jalan kaki di sekitar rumah ya, jalan-jalan atau retret atau rekreasi. Di sini di Malaysia akan sebut makan angin. Makan angin, kita makan angin. Bukan ya, maksudnya mungkin kita makan itu angin, tapi maksudnya kita pergi jalan-jalan atau retret atau rekreasi. Di Indonesia di sini namanya makan angin. Bagus. Sebab ya kalau dipikir secara logik ya keluar dari rumah ya, di luar rumah banyak angin ya kita makan. Kita keluar itu ya makan angin. Oke. Perkataan selanjutnya nggak mau. Kalau macam kamu punya pacar, bukan pacar, seseorang nembak kamu atau yalah nembak kamu, terus kamu nggak bilang nggak mau, tak nak itu nggak mau ya sahabat ya. Cewek di Indonesia namanya cewek, di sini awe kak mana, awe itu maksudnya cewek ya. Tapi awe ini tidak boleh digunakan ke
seperti orang tua lah yang sudah tua-tua yang sudah berumur, sama seperti cewek di Indonesia. Cewek kita nggak pernah gunakan cewek itu, perkataan cewek itu kepada orang yang sudah tua sangat. Tak mungkin kita bilang macam nenek-nenek itu cewek sudah tua, nggak pernah ya. Sama, jadi cewek dengan awek ini sama ya, itu maksudnya untuk perkataan perempuan, kata ganti perempuan yang agak muda ya, macam gadis gitulah. Terus kalau ada cewek, ada dong cowoknya. Ya, ada dong cowoknya, atau kayak boyfriend. Boyfriend di sini namanya Pak Uwo. Oke, perkataan selanjutnya peti maya atau keranda, di Malaysia keranda. Satu perkataan selanjutnya di Indonesia sebut enak. Kalau di sini tak ada ya, ada lah, tapi kalau sudah biar mereka terkontaminasi dengan bahasa Indonesia, tapi selalunya orang Malaysia guna perkataan sedap. Oke, perkataan selanjutnya telur. Di Malaysia sebut telur. Ini anak saya diganggu. Perkataan selanjutnya ice. Di Indonesia sebut es. Dengan S, es. Kalau di Malaysia ice, ice. Oke sahabat, sekian dulu video kita hari ini. Masih banyak sebenarnya ya perkataan-perkataan yang belum saya sebutkan lah, perbedaan bahasanya ya. Apapun, kita adalah negara serumpun, kita bertetangga, jiran tetangga, kita harus menjalin hubungan yang baik ya. Kalau ada lagi perkataan-perkataan yang atau bahasa-bahasa yang saudara, sahabat semua tahu, tulis di komen ya, tulis di komen ya, sebab saya pun mau tahu juga lah apa-apa aja juga ya, sebab banyak lagi sebenarnya. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Horas, bye bye.